Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi regresi linear sederhana atau satu jalur, atau bisa juga disebut regresi linear satu jalur. Nah, apa itu dan bagaimana penerapannya? Analisis regresi. Terdapat perbedaan yang mendasar antara analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal, dan resiprokal. Sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen. Bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Jadi itu memprediksi variabel independen jika variabel independennya dirubah-rubah. Nah, sebelum lanjut, apa itu kausal dan resiprokal? Resiprokal adalah timbal balik, kalau bisa ditranslasikan dari ke bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kausal adalah sebab akibat. Kuatnya hubungan antar variabel yang dihasilkan dari analisis korelasi dapat diketahui berdasarkan besar kecilnya koefisien korelasi yang harganya antara -1 sampai dengan +1. Koefisien korelasi yang mendekati minus atau +1 berarti hubungan variabel tersebut sempurna negatif atau sempurna positif. Itu jika -1 berarti sempurna negatif. Jika +1 sempurna positif. Nah, bila koefisien korelasi R tinggi, pada umumnya koefisien korelasi B juga tinggi, sehingga daya prediktifnya akan lebih tinggi. Bila koefisien korelasi minus, maka pada umumnya koefisien regresi juga minus dan sebaliknya. Jika antara korelasi dan regresi terdapat hubungan yang fungsional sebagai alat untuk analisis. Jadi korelasi dan regresi masih ada hubungannya ya. Manfaat dari analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan dengan melalui jumlah iklan atau tidak. Sebelum analisis regresi digunakan, maka diperlukan uji linearitas dan keberartian. Lanjut ke analisis regresi linear sederhana. Nah, regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah seperti berikut. Nah, ini. Kenapa dinamakan linear? Karena bentuknya ini ya, seperti persamaan linear. Nah, Y sebagai apa subjek dalam variabel dependen yang akan diprediksi. A itu apa? Harga Y ketika harga X yang sama dengan harga konstan. X-nya yang sama dengan 0. X besarnya ya. B. Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila positif, arah garis naik, bila negatif, maka arah garis turun. X adalah subjek pada variabel independen yang punya nilai tertentu. Oke, ini penjelasannya. Untuk A, kenapa tidak ada variabel? Karena dia kan X besar. X besarnya berupa apa? Harga konstan. Nilai X-nya itu tidak ada ya. Menentukan persamaan regresi linear sederhana. Ada X besar ini sebagai skor nilai aritmatika dan Y besar skor fisika yang akan dikorelasikan ya. Untuk 5 mahasiswa, ada 5 mahasiswa, nilai X besarnya dijumlahkan, Y besar, X besarnya dikuadratkan, Y besar juga, masing-masing dikalikan antara X dan Y. Dan sini ada X kecil, Y kecil. X kecil dapat dari mana? Nah, saya ambil contoh ini, 80 menjadi 16, dapatkan dari dikurangi rata-rata dari X besar. Kan rata-rata X besarnya 64, maka 80 dikurangi 64. Ketemu nilainya berapa? 16. Ini 80 kurangi 64.
hasilnya adalah 16. Nah, begitu juga yang Y. Ini Y-nya 70 rata-ratanya. Saya ambil contoh yang ini. Ini kan 60, berarti dikurangi 70. Hasilnya berapa? Negatif 10 ini. Itu. Lalu dikuadratkan, X kecilnya dikuadratkan, Y kecil juga dikuadratkan, dikalikan antara X dan Y. Lalu dijumlahkan. Untuk X kecil dan Y kecil, ketika dijumlahkan nilainya pasti sama dengan 0. Jika tidak, pasti ada yang salah hitung di situ ya. Untuk sigma Y kecil kuadrat itu juga bisa dicari dengan sigma Y kuadrat besar dikurangi ini sigma Y dalam kurung kuadrat per N. Karena totalnya 5 ya. Di sini sigma Y kuadratnya, sigma Y-nya maksud saya 350 ketemu 1000. Sama ya skornya ini nilainya. Untuk sigma X kuadrat juga sama, yang kecil sigma X kuadrat besarnya dikurangi ini sigma X lalu dikuadratkan per N karena kebetulan sama 5 di sini. Sigma X nya sini kan 320 ini ya, bagi 5 520. Nah ini hasilnya sama kan ya. Untuk sigma X nya juga sama, bisa dengan menjumlahkan nilai di sini atau langsung dengan rumus ini. Berarti sigma XY yang besar dikurangi sigma X dikali sigma Y bagi N. N-nya sama 5. Hasilnya sekian. Nah, berikutnya mencari B. B itu rumusnya adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY tadi ketemu 500 per 520 untuk sigma X kuadrat. Nilainya adalah 0,96. Lalu kita substitusikan ke persamaan dari regresi linearnya. Yang A sama dengan Y besar dikurangi BX. Y besarnya tadi ketemu 70. Yang dikurangi 0,96 dikali 64. B-nya tadi 0,96. X-nya ketemu 64. 8,46. Ini fungsinya untuk mencari A-nya sendiri ya. Nah, dapat dari mana ini? Untuk bentuk umumnya kan Y besar sama dengan A plus BX. Ini ya. Berarti ini bisa dibentuk menjadi Y min BX yang sama dengan A. Ini ya, dari rumusnya itu. Maka persamaan linear regresi linearnya menjadi seperti ini. Lanjut kita menggunakan tabel ANOVA. Ini dengan tabel ANOVA. Ini rumusnya. Ada JK/TC artinya jumlah derajat ketidakcocokan, JKK untuk regresinya, kebebasannya dan lainnya ini. Oke, lanjut ke perhitungannya. JKA jumlah kuadrat regresi A. Ini sigma Y besar kuadrat per N, berarti 350 kuadrat per 5. Nilainya sekian. Dan berikutnya jumlah kuadrat regresi B terhadap A. Bonusnya seperti ini ya, JK B per A. Nah, ini rumusnya B sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. XY nya yang besar ya. B nya tadi ketemu 0,96, sigma XY nya sekian. Sigma X nya 320 dikalikan sigma Y 320. Jika bingung nilainya bisa diulangi video ini, tabel sebelumnya, ketemu 480. Berikutnya jumlah kuadrat residu JKR. Ini rumusnya. Ini masih menggunakan yang kedua ya, JKBA. Ini saling berkaitan di sini. Berarti sigma Y kuadratnya sekian dikurangi JKA. Perhitungannya sebelumnya ketemu 24.500 dikurangi 480 ketemu 520. Untuk yang keempat, jumlah kuadrat kekeliruan atau JKKK. Nah, ini tabelnya didapatkan dari tabel yang pertama sendiri, yang dari nilai X besar dan Y besar diurutkan nilainya. Nah, ini tabel yang sebelumnya. Di sini diurutkan berdasarkan X-nya. Berarti yang paling kecil di X besarnya adalah 50, maka 60 mengikuti yang pertama. Diurutkan jadi ranking yang pertama. Yang kedua adalah 60. Karena ada 2, maka 60 ini menjadi satu bagian. Yang ketiga berapa? 70, dan terakhir adalah 80. Maka didapatkan tabel ini.
Nah, tadi nilai 60 ada 2 kan? Nah, makanya dia dimasukkan di kelas yang sama. Nah, oke, kita lanjut ke penggunaan rumus tersebut. Di sini untuk kelas yang pertama, nilai 50 ada 1 untuk kelas yang pertama, dan nilai Y-nya berapa? 60. Maka 60 kuadrat dikurangi 60 kuadrat per 1. Kenapa 1? Karena di sini hanya ada 1 nilai di kelas yang pertama. Di kelas yang kedua ada 2 nilai 60. Maka 50 kuadrat ditambah 80 kuadrat dikurangi dalam kurung 50 ditambah 80 lalu dikuadratkan per 2 karena ada 2 di sini ya nilai X-nya. Ditambah 70 kuadrat dikurangi 70 kuadrat min 1. Ini ditambah ini 90 kuadrat min 90 kuadrat min 1. Nilai ini sama dengan 0 ya. Ini ketemu 450. Ini 0, ketemunya terakhir adalah 450. Oke, lanjut. Yang kelima, derajat kebebasan, kekeliruan, DBKK. Nah, rumusnya adalah N min K. 5 dikurangi 4, yang sama dengan 1. Karena substitutnya ada 5 ya, dikurangi K. K itu apa? Banyak kelas. Tadi di sini ada 4 kelasnya ya. Angka dikurangi 4 ketemu 1. Berikutnya, derajat ketidakcocokan, DBTC. K dikurangi 2. Tadi kelasnya ada 4 dikurangi 2 ketemu 2. Berikutnya jumlah kuadrat ketidakcocokan. Itu ini JKR dikurangi JKKK. JKR tadi ketemu 520, JKKK-nya ketemu 450. Maka nilai akhirnya adalah 70. Berikutnya rata kuadrat kekeliruan. RKKK. Ini JKKK per DBKK 450 per 1. Ini ya DBKK tadi ketemu 1. JKKK-nya ketemu 450. Berikutnya RKTC. RC tadi ketemu 70 per DBRC-nya tadi ketemu 2 ya, ini. Akhirnya adalah 35. Yang berikutnya F ketidakcocokan. 35 dari RKRC yang sebelum ini dibagi JKKK 50 0,078 hasilnya. Yang ke-11 JK total itu 25.500 dikurangi 350 kuadrat per 5. Dan terakhir kita masuk ke pemeriksaan linearitas regresi. H0 tidak ada hubungan skor aritmatika dan skor fisika. HA ada hubungan skor aritmatika dengan skor fisika. Nah, kita menggunakan F-tabel dulu untuk membuktikannya. Alfanya digunakan 0,01, DBRC tadi 2, DBKK 1, tabelnya ketemu 0,4999. Mari kita cek ya. Nah, ini F-tabel. Untuk sekedar mengingatkan, yang atas itu 0,05 alfanya, yang bawah 0,01. Nah, cara membacanya, di sini kan untuk DBRC 2 ya, jadi 2 di sini, lalu DBKK-nya adalah 1. Ini. Maka ini ya. Dan ini yang kita lihat. Nah, nilainya adalah ini 4999. Itu maksudnya ini 0,4999 ya. Ada titiknya di depan. Kriteria pengujian. Ini jika F-tabel lebih dari FTC, maka regresi linear. Dan jika FTC lebih dari atau sama dengan F-tabel, maka regresi tidak linear. Ternyata ini tadi kan FTC-nya 0,078, F-tabelnya 0,499. Lebih besar F-tabel, maka disebutkan apa? Regresi tidak linear. Itu. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.